Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di edisi tanya jawab seputar bansos. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai apakah benar mulai sekarang untuk penerima PKH yang usianya di bawah 40 tahun akan dihapus dari kepesertaan PKH. Nah, jadi berdasarkan dengan bahan FGD atau Focus Group Discussion antara Komisi 8 DPR RI dan juga Kementerian Sosial pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Jadi sebenarnya info ini sudah cukup lama saya terima, hanya saja baru sempat saya menginformasikan kepada Anda semuanya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk mengenai hal tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman ke-7 di bagian restrukturisasi belanja sosial program sembako atau BPNT, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan atau PKH, dan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Pada kolom PKH di sini terdapat keluarga muda di bawah 40 tahun itu dialihkan kepada Ditjen Dayasos atau pemberdayaan sosial. Jadi ini menurut informasi yang kami dapatkan, ini sedang proses untuk peserta PKH yang usianya terbilang masih muda, yaitu di bawah 40 tahun, akan dialihkan kepada Ditjen Dayasos atau pemberdayaan sosial karena dianggap usianya masih produktif, masih kuat, masih muda, dan masih bisa diberdayakan. Jadi datanya di DTKS itu nanti akan tetap ada dan masih terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Hanya saja program bansos yang diterima itu berbeda. Kalau sebelumnya dia mendapatkan bantuan sosial tunai seperti program keluarga harapan yang cair per 3 bulan sekali, kedepannya nanti akan dirubah yaitu menjadi penerima bantuan usaha atau nanti akan diberikan juga semacam pelatihan-pelatihan kewirausahaan dengan harapan agar KPM tersebut bukan hanya menerima bantuan sosial tunai saja, tapi dia bisa lebih berdaya dan bisa lebih mandiri secara ekonomi nanti ke depannya apabila dia sudah memiliki penghasilan tambahan hasil dari usahanya itu. Nah, makanya nanti ke depannya ini dengar-dengar sedang proses dan kemungkinan akan segera kemungkinan pada tahap berikutnya itu akan mulai diterapkan untuk penerima PKH yang usianya di bawah 40 tahun walaupun masih memiliki komponen PKH contohnya seperti anak sekolah atau komponen kesehatan seperti ibu hamil dan juga anak usia dini serta komponen kesejahteraan sosial. Tapi apabila nama pengurusnya itu usianya masih di bawah 40 tahun maka kemungkinan besar akan dialihkan pada Ditjen Dayasos atau pemberdayaan sosial, yaitu bagi KPM yang sudah memiliki usaha maka akan mendapatkan modal usaha agar bisa mengembangkan usahanya. Namun apabila KPM tersebut itu belum memiliki usaha sama sekali maka dia akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan terlebih dahulu. Jadi skillnya dulu yang dibangun. Setelah nanti dia sudah memiliki skill tertentu barulah dia akan diberikan bantuan usaha atau modal usaha. Nah, mengenai teknis dan mekanisme serta persyaratannya ke depannya nanti, kita belum mendapatkan informasi detailnya. Namun ketika nanti kami sudah mendapatkan informasi tersebut, sudah pasti kami akan update lagi informasinya lewat channel ini. Nah, mengenai hal ini juga sudah diposting di laman resmi Kementerian Sosial mengenai hal tersebut. Jadi ini bisa lebih meyakinkan lagi bahwa kedepannya ini pasti PKH yang usianya masih produktif di bawah 40 tahun maka akan segera dialihkan kepada Ditjen Pemberdayaan Sosial atau Ditjen Dayasos namanya. Di sini juga sudah disampaikan lewat halaman resmi kemensos.go.id dengan judul yaitu Akselerasi Penanganan Kemiskinan. KPM di bawah usia 40 tahun akan terima program kewirausahaan sosial. Jadi bukan lagi bantuan sosial tunai yang akan diterima, melainkan program bantuan usaha sosial.
Mengenai berita tersebut, ini dipublish pada tanggal 17 April tahun 2022 dan nanti untuk link beritanya juga saya akan sertakan di bawah video ini ya, di description box di bawah video ini. Adapun mengenai isi berita tersebut, di sini saya ulas sedikit ya untuk intinya saja. Di antaranya yaitu penerima bantuan di bawah 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Ini kata Bapak Pepen Nazarudin atau Bapak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial menekankan kembali arahan Menteri Sosial tersebut. Jadi, untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kenapa? Katanya karena kita menganggap masih kuat dan mampu. Selain itu, pengalihan ke program pemberdayaan juga dilakukan dengan pertimbangan untuk menciptakan keadilan katanya, karena masih banyak warga prasejahtera lainnya yang belum terjangkau bantuan. Jadi, agar ada pemerataan, maka diberikan kesempatan kepada yang lainnya agar bisa mendapatkan bantuan juga. Hal ini juga dapat menjawab pertanyaan masyarakat selama ini mengenai kenapa data yang baru diajukan ke dalam DTKS belum juga mendapatkan bantuan sosial sampai sekarang. Namanya hanya terdaftar di DTKS tapi belum mendapatkan kuota bantuan sosial. Nah, karena PKH atau Program Keluarga Harapan itu ada kuotanya sebesar 10 juta KPM untuk seluruh Indonesia. Jadi apabila peserta lama PKH ini semuanya masih aktif, maka data yang baru saja diajukan hanya berada di dalam daftar tunggu penerima bantuan sosial. Tunggu ada kuota yang kosong terlebih dahulu, barulah data yang baru diajukan ini bisa mendapatkan bantuan sosial juga seperti bantuan program Keluarga Harapan. Nah, dengan adanya pemerataan seperti ini, yaitu KPM PKH yang usianya di bawah 40 tahun dialihkan ke bidang pemberdayaan sosial, maka otomatis akan banyak kuota untuk program Keluarga Harapan, sehingga data-data baru yang baru diajukan masuk ke dalam DTKS itu bisa mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan juga. Tapi ketika nanti telah diberlakukan, yaitu yang peserta yang bisa masuk ke dalam PKH hanya yang usianya di atas 40 tahun, berarti data yang diajukan masuk ke dalam DTKS apabila usianya itu di bawah 40 tahun bagi pengurusnya, maka nanti besar kemungkinan juga nggak mendapatkan kuota bantuan PKH. Tapi kalau untuk bantuan lainnya seperti BPNT, PBI, dan BLT lainnya kemungkinan masih bisa dapat.